dari Karida Purwanti ya, dan nanya, Kak kalau pindah niche baiknya gimana ya? Oke, ini maksudnya pindah kategori ya. Nah, kalau kayak seperti ini, biasanya kita suggestion ke kreator adalah kita coba dulu di short videos. Kita lihat apakah produk yang mau atau kategori yang mau kamu bawakan ini sesuai nggak sama audiens dari akun kamu. Karena kan setiap kreator pastinya punya audiensnya berbeda-beda ya. Jadi kamu coba dulu dengan cara tes di short videos. Mungkin kamu tes di beberapa short videos dulu, kamu lihat views-nya dan juga penjualannya apakah sudah masuk atau ada penjualannya. Kalau misalnya memang dan views-nya oke, itu baru bisa kamu coba ke live streaming. Jadi memang terbukti nih kalau produk-produk dan kategori tersebut kemakan sama audiens dari akun kamu seperti itu. Oke, dari Kawulan. Oh, sorry. Kebetulan sudah jam 1.40 ya. Kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah dari MCN Yuksi. Mungkin dari perwakilan Yuksi, apakah sudah join? Kalau aku cek di sini ada Kak Yohanes sama Kak Rizky ya. Halo teman-teman Yuksi. Halo Kak Rizal. Oke, halo Kak Rizal. Mungkin boleh langsung dimulai saja sesinya. Kita mulai dari presentasinya dulu. Kalau misalnya dari teman-teman Yuksi ada yang mau di-present untuk ke kreator-kreator kita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Yohana dari Yuksi. Mungkin kalau misalnya kalian belum tahu Yuksi apa, aku bakal kenalin ke kalian secara presentasi kali ya. Kira-kira kalian udah lihat belum ya presentasi dari aku? Udah kelihatan belum? Atau ada yang belum kelihatan? Sudah kelihatan Kak kalau di aku? Oke Kak Rizal. Agak berisik, oke. Aku pindah dulu deh. Ya. Oke. Oke, apa itu Yuksi? Aku mau kenalin nih kalian. Yuksi Jayatama itu adalah MCN di bawah naungan Sense Group. Kalau misalnya kalian tahu, Sense Group tuh ada Tomorrow Cafe, kalau misalnya kalian tahu, atau JNT. Nah, kita tuh under perusahaan yang sama, yaitu di Sense Group. Nah, habis itu, aku mau langsung kasih tahu nih, pencapaian Yuksi itu ada apa aja sih. Nah, di Yuksi, so far, kita tuh menjadi top 1 mom and baby kategori. Jadi kalau misalnya kalian buat kreator mom and baby, kalau kalian tahu Kurnia Galeri atau misalnya Satika, nah itu tuh under Yuksi MCN. Nah kebetulan di September ini kita jadi top 4 di ranking MCN. Jadi memang kita sudah sering nih Kak masuk ke dalam tahapan ranking. Nah habis itu kalau misalnya Kak tahu TFT atau enggak kayak kalau Kak pernah nggak tiba-tiba dikirim link sama orang bilangnya, Kak ini ada link dengan komisi tinggi nih. Nah kita tuh juga di Desember kita top 3 ranking, dan juga kebetulan di Januari kita jadi top 1 kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kalian join Yuksi, kalian akan mendapatkan campaign link dengan komisi yang lebih besar kayak gitu. Nah habis itu aku bakal kasih tahu tentang beauty. Di beauty kita juga banyak banget nih kreator-kreator yang top juga, karena kita sudah masuk top 3 MCN di kategori beauty. Jadi kalau misalnya kalian dari kategori beauty dan kalian pengen dapat komisi lebih banyak, lebih besar daripada open plan, kalian bisa datang ke Yuksi, karena Yuksi punya banyak banget kerjasama dengan brand-brand, lebih dari 40 brand yang sudah kerjasama. Dan ini beberapa kreator under Yuksi. Kalau misalnya kalian tahu Yegeriani, Kokopino, Diau, atau misalnya kalau kalian jual Glade to Glow, ada namanya Kak Pritiwica dan juga Kak Inisira, itu udah under Yuksi semua. Jadi kalau misalnya kalian nih mau kerjasama dengan brand-brand tapi nggak tahu lewat mana, kalian bisa join Yuksi kayak gitu. Nah kenapa sih harus Yuksi? Aku mau kasih tahu nih kenapa harus join Yuksi. Mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar kayak di MCN itu ada potongan. Jadi kayak
kita dapat berapa komisinya, ntar ada potongan. Tenang aja, di Yuxi tuh nggak ada sama sekali potongan 0% semua komisi buat kalian, dan kalian juga masih dapat komisi lebih besar juga. Dan juga kita ada support ads untuk beberapa kreator, dan juga kita juga sering bagi-bagi ads. Misalnya nih, Yuxi itu lagi ada kelas, dan nanti kita akan ada Q&A sections, dan hadiahnya adalah di support ads kayak gitu. Jadi untuk kalian yang pengen nih dapat support ads, caranya gimana? Boleh join Yuxi, habis itu ikutin kelasnya, dan kalian ikutin Q&A sampai Q&A sectionnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung nih tentang traffic gitu kan, Kak, traffic aku jelek banget nih, gimana nih? Tenang aja, kita tuh ada konsultasi dengan kreator manager Yuxi ya, yang dimana kalian mau tanya apapun mengenai traffic, mengenai sampel, mengenai produk, mengenai violation nih kan, TLPL, itu bisa banget tanya dengan kreator manager yang dari Yuxi. Semuanya akan langsung di-handle dan dibantu kayak gitu sama kita, seperti itu. Dan juga nih, kalau misalnya kalian problemnya adalah, aduh trafficku tuh jelek Kak, gimana ya, tapi aku nggak tahu jeleknya di mana. Tenang aja, kita tuh ada analisis mendalam data afiliasi supaya stabil dan meningkat trafficnya. Jadi kalian bukan yang kayak cuma menerka-nerka, ini bener nggak sih gara-gara ini trafficku jelek, ini bener nggak sih hal ini yang bisa naikin traffic aku kayak gitu. Tenang aja, kalian bisa langsung konsultasi untuk analisa dengan creator manager dari Yuxi kayak gitu. Nah, yang tadi aku bilang, campaign-campaign kita itu akan ada kenaikan komisi nih. Jadi tenang aja, kalau misalnya kalian nyari cuan di TikTok, abis itu join Yuxi, itu bakal makin cuan lagi kayak gitu. Nah, abis itu kalau misalnya kalian nih yang belum pernah join agency atau MCM, kalian udah tahu nih niche-nya, mungkin kalian bisa mempertimbangkan tentang komposisi kreator yang ada di agency tersebut. Nah, kebetulan di Yuxi itu 50% kreatornya itu adalah kreator beauty. Sisanya dari Mom Baby, Trisi, Home Living, dan juga Fashion. Nah, jadi kalian bisa tahu nih, kira-kira aku bisa dapat support lebih tuh dari MCN mana sih, dari agensi mana sih, kayak gitu. Kalian bisa lihat dari komposisi kreatornya juga. Baby Toys masuk sayang. Baby Toys itu masuknya ke Mame Baby ya. Aku lanjut dulu ya, baru nanti Q&A section. Nah, ini salah satu section yang menurut aku suka banget ya, karena aku bakal ceritain kesuksesan kreator-kreator yang ada di Yuxi. Ini salah satunya ada Kak Windy Tias. Kak Windy Tias ini udah join lumayan lama nih, dari Januari tahun lalu. Dan kenaikannya tuh lumayan pesat, dari 27 juta saat baru join Yuxi, dan di Februari tuh langsung 371 juta. Itu lumayan banget, apalagi kalau misalnya kalian yang nyari cuan di TikTok, itu sangat lumayan kan. Kalian bisa bayangin kira-kira komisinya tuh dapat berapa gitu kan. Oke, yang kedua, Kak Desi Elizabeth. Kalau misalnya kalian tahu namanya Skin Solution, dia itu suka banget bikin video tentang produk-produk yang sebenarnya dijauhi aja deh karena mengandung bahan-bahan yang tidak baik. Nah, dia tuh udah join Yuxi nih, dan kenaikannya tuh lumayan pesat ya, dari 800 juta, terus pas lagi join sebulan naik ke 1,4, naik lagi ke 2,5. Ini tuh lumayan pesat banget ya, apalagi kalau misalnya kalian pengen bikin campaign tuh apa sih Kak? Jadi tuh campaign kayak kalian live, eksklusif, secara waktu yang panjang, terus abis itu kita supportnya apa sih? Banyak banget. Kita bisa support voucher dari brand yang kalian mau jual, atau misalnya ads dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, ini salah satu contohnya, Kak Desi Elizabeth dalam satu live itu bisa menghasilkan 93 juta kayak gitu. Dan itu benar-benar di-handle oleh creator manager dari Yuxi. Jadi bukan hanya asal-asalan kalian jual produk apa yang penting laku, itu enggak ya. Dan ini contohnya dari Mom Baby, dari Mami Ami. Kenaikannya juga lumayan pesat, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga ada dari Papa Elmira. Papa Elmira juga Mom Baby, mainan anak. Jadi yang tadi ada nanya baby toys, itu juga ada. Seperti itu. Nah, terus kalian kalau misalnya bingung, Kak, tapi aku masih fokusnya ke
ke video nih. Nah, ini ada salah satu contoh kreator Yuxi yang fokus di video doang, tapi ini GMV-nya tetap bisa naik. Kayak gitu. Ini contohnya Kak It's Miva, dia kategorinya beauty, dia tuh cuma dari video, nggak dari live streaming. Jadi memang lumayan pesat juga gitu loh perkembangannya setelah join Yuxi. Ini salah satu contoh, Kak, ads-nya berguna nggak sih? Ads-nya bisa tepat sasaran nggak sih? Tenang aja. Semua ads yang kita kasih pasti berguna juga dan juga tepat sasaran. Seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang, kita bisa bagi-bagi ads, itu tuh di kelas-kelas Yuxi, yaitu namanya inkubasi afiliator. Kalian bisa nanya apapun tentang TikTok afiliator, tentang keresahan kalian, dan lain-lainnya, itu bisa ditanya di inkubasi afiliator. Nah, kita bisa lakuin inkubasi itu setiap seminggu sekali nih, tiap hari Jumat, kayak gitu. Ini salah satu juga home service yang kita kasih untuk salah satunya contoh Mom and Baby di Satika, di rumah Satika langsung. Jadi kita akan melihat kayak kualitas live streamingnya bagus apa enggak, kayak gitu. Nah, ini salah banyak kreator yang join di Yuxi nih. Di kategorinya influencer, ada beauty, ada mom and baby, kids fashion, food, elektronik, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat, mungkin kalau kalian tahu beberapa nih ya kreator-kreator yang di sini, kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa terinfluence nih dengan kreator-kreator yang di sini. Dan juga ini brand-brand yang sudah kerjasama sama kita. Banyak banget, nggak cuma di beauty, tapi juga di kategori lain. Kayak gitu. Oke, that's all dari aku. Kira-kira ada yang mau nanya gak ya? Mungkin boleh langsung tanya di chat aja. Ya, boleh. Oke, thank you Kak Yohana untuk presentasinya. Jadi teman-teman creators kalau misalnya mau tertarik nih untuk gabung sama Yuxi setelah mendengar penjelasan dari Kak Yohana, bisa langsung scan aja, berarti ini barcode-nya ya Kak ya? Betul banget. Oke, sama kalau misalnya dari teman-teman kesusahan nih untuk scan barcode, mungkin dari Kak Yohana bisa share juga nomor kontaknya di kolom komentar. Jadi kalau misalnya boleh. join via HP dan nggak bisa scan barcode-nya, bisa langsung hubungi aja di yang nomor yang akan di-share di kolom komentar. Boleh. Syarat dan biaya, kita nggak ada biaya sama sekali ya Kak. Kita nggak ada biaya sama sekali, Rp0, dan komisi kalian juga nggak akan kepotong sama sekali. Oh, langsung aja deh ya di Q&A ya. Aku lihat-lihat dulu bentar pertanyaannya. Bentar. Ini ada pertanyaan Kak. Yang pertama mungkin aku bantu dari Kak Ayu. Cara gabungnya Kakak gimana? Ini ya berarti tinggal scan barcode-nya aja ya Kak Ayu ya untuk gabung sama Yuxi. Betul banget, Kakak tinggal scan aja barcode-nya, nanti akan dari tim Yuxi akan ngebalas chat kalian satu-satu, kayak gitu. Siapa lagi nih? Ada dari Kak Valia nih, Kak Yohana. Pertanyaannya, Kak aku tertarik join dengan Yuxi, tapi niche aku, average followers aku udah 1.000. Kira-kira bisa nggak aku bangun niche baru dengan kategori yang lain yang ada di Yuxi gitu? Bisa banget Kak Novalia, bisa banget. Tapi perlu diingat kalau misalnya mau pergantian nih, itu memang butuh waktu yang nggak sebentar kayak gitu ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya kakak mau pergantian, kita ada creator manager dari Yuxi yang akan bantu kakak kira-kira memilihin nih barang mana yang at least sesuai dengan average price penjualan dari yang kakak pernah jual sebelumnya, kayak gitu. Terus yang mau gabung boleh langsung scan aja ya kakak. Kalau syaratnya juga boleh banget, nanti aku akan share kalau misalnya kakak udah chat. Kakak bisa manual aja nggak ke WhatsApp? Oke, boleh banget. Bentar, aku copy deh ya nomornya. Mungkin Kak Rizky boleh bantu aku jawab-jawab dulu Kak? Boleh sekalian aku cek ya pertanyaan-pertanyaannya. Oh, yang banyak ya. Mungkin aku bantu nih Kak, ada dari Kak Dikans. Pertanyaan, ada minimal GMV nggak Kak kalau mau join Yuxi?
Oh, kalau untuk JMV-nya nggak ada Kak, jadi nanti tinggal gabung aja. Nah, mungkin nanti setelah dari nomornya yang dikasih, itu nanti bisa langsung kontak kita, nanti kita bantu proses masuknya. Gitu Kak. Oke, jadi nggak ada minimal GMV-nya ya teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman ibaratnya GMV-nya masih 0, cuman emang punya komitmen nih untuk bekerja sama bareng sama Yuxi, pastinya akan dibantu juga sama Yuxi ya setelah gabung sama Yuxi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mamah Kalisa. Bener-bener dibimbing nggak Kak? Aku pernah join MCN tapi kayak dibiarkan aja, jadi aku nggak ngerasa upgrade dan stuck di situ-situ aja. Oke, aku bakal jawab ya Kak. Mama Kalisa, sebenarnya itu juga kita bisa bangun bareng-bareng ya Kak. Kalau misalnya kita mau dorong kakak tapi kakaknya nggak kasih clue ke kita, mungkin kitanya jadi clueless. Nah, makanya kalau misalnya kakak join Yuxi, mungkin kakak bisa kontak terus nih CM kita, tanyain terus, kakak gimana caranya bangun, kakak ini problemku gini. Itu pasti bakal langsung di-handle Kak. Kayak gitu. Karena kebetulan yang join Yuxi itu udah lebih dari 300 kreator di TikTok. Jadi memang lumayan banyak nih yang chat kita. Jadi kita lebih apa ya? Lebih seneng dan kita juga lebih semangat kalau misalnya ada kreator yang nanya duluan nih, kayak gitu. Paling nambahin juga Kak, jadi memang bener yang kayak dibilang Kak Yohana, kita tuh juga pengen tahu nih dari kakak sebenarnya maunya gimana, dan kita juga pengen tahu dari data kakak, karena nantinya tuh kita ingin memberikan suggestion ke kakak atau advice, itu kita perlu tahu nih sebenarnya dari data kakak biasanya mempromosikan apa, cara live kakak, sehingga nantinya ketika kita memberikan saran itu bisa lebih tepat sasaran gitu loh. Walaupun memang kadang belum tentu juga bisa naik bisa turun, tapi yang pasti kita butuh banget tuh kerjasamanya dari kakak juga, karena kalau misalnya kakak belum memberikan informasi yang itu, kami juga takutnya nggak bisa memberikan informasi yang baik. Kayak dokter lah Kak sebenarnya, ketika kita mau diagnosa penyakit kan kami harus tahu dulu nih kakak ini seperti apa. Nah gitu sih Kak sebenarnya. Jadi kami itu sebenarnya kayak dokter, tapi kami perlu mendiagnosa dulu nih dari kakak itu sebenarnya trafficnya, akunnya, bahkan cara live streamingnya seperti apa, sehingga kami bisa memberikan advice yang tepat untuk traffic kakak ke depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, aku mau jawab pertanyaan lagi nih Kak Istanti. Apakah followers bisa walau cuma 300? Sayang banget nih Kak. Mungkin salah satu syarat wajibnya adalah followersnya wajib di atas 700 ya Kak. Karena itu kita juga mengikuti peraturan dari TikToknya nih. Karena kalau misalnya followers di bawah 700 itu belum bisa menjadi afiliator, belum punya keranjang kuning lah, kayak gitu. Nah mungkin kakak bisa naikin followersnya dulu dengan konten lebih giat lagi dan ajakin teman-teman kalian buat follow akun kalian, baru nanti setelah followersnya di 700 kalian bisa langsung join Yuxi, kayak gitu. Saya sudah ada keranjang kuning Kak. Oh berarti terpaut ini ya Kak, akun seller. Nah kebetulan peraturan dari TikToknya sendiri, satu akun bisa terpaut dengan satu agency atau seller account aja nih Kak. Jadi mungkin kalau misalnya kakak-kakak yang followers di 700, di bawah 700 dan punya keranjang kuning, itu kemungkinan kakak udah tertaut dengan seller, dan ternyata kalau di Yuxi itu nggak bisa Kak. Jadi sistemnya adalah di Yuxi akun kalian akan tertaut supaya kita bisa lihat nih kira-kira traffic kakak kayak gimana, analisa kita kayak gimana. Karena kalau nggak tertaut mungkin analisa kita kurang mantap nih Kak, kayak gitu. Oke. Kak Yohana punten, kebetulan untuk waktunya sesi sudah habis. Jadi kalau misalnya kreator ada yang masih ada pertanyaan dan juga mau tanya-tanya lebih lanjutnya lagi, boleh langsung barcode-nya aja atau hubungin nomornya Kak Yohana tadi ya. Ini aku bam lagi nomornya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih mau gabung sama Yuxi, boleh langsung hubungin WhatsApp-nya aja. Gitu, seperti itu. Betul. Mungkin kalau kakak-kakak nggak bisa scan barcode-nya, kakak bisa screenshot aja dulu kali ya. Kakak-kakak di sini yang nggak bisa barcode scan, bisa screenshot dulu dan nanti di galerinya bisa dipindahin ke kamera. Itu bisa auto langsung ke barcode, ke scan. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Yohana dan teman-teman Yuxi untuk sesinya. Nanti kalau misalnya teman-teman creators ada yang tertarik sama bergabung dengan Yuxi, bisa langsung hubungi kontaknya ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman Yuxi. Thank you banget juga Kak Riza. Kak Riza. Terima kasih. See you, kalian kreator. Oke, kalau gitu teman-teman kita masih ada 2 menit sebelum sesi MCN selanjutnya.
Punten Kak Yohana mungkin boleh di stop sharing dulu kali ya Kak ya. Oke, masih ada 1 menit nih sebelum sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu ada dari MCN Up and Up, tapi sebelum itu mungkin kalau dari teman-teman kreators ada pertanyaan di luar dari MCN yang presentasi, boleh langsung ditanyakan aja, nanti aku bantu jawab-jawab sambil kita sharing-sharing gitu. Oke, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya yang belum sempat kita jawab. Itu yang pertama ada, Kak, baiknya kalau bikin video fokus satu kategori atau random ya? Oke, kalau untuk kategorinya, kalau di video sebenarnya gini, kalau misalnya akunnya kakak emang udah ibaratnya terbranding dengan satu kategori dan emang sudah cukup strong di sana, suggestion dari kita jangan pindah-pindah kategori, karena nanti audiensnya akan bingung nih. Kalau misalnya pindah-pindah kayak yang biasanya akunnya biasa jualan main baby, tiba-tiba jualan elektronik, itu kan pasti kan audiensnya beda ya. Jadi nanti malah akan ngaruh ke traffic dari akun tersebut gitu. Jadi kalau kita suggestionnya kalau bisa fokusnya ke satu aja, kecuali memang kakak adalah kreator baru yang baru mau merintis di TikTok, di Shop Tokopedia, itu kita menyarankan mungkin bisa coba-coba kategori dulu, mencari yang paling sesuai seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang sudah jam 2, mungkin kita akan bisa masuk ke MCN selanjutnya, itu dari Up and Up. Halo teman-teman Up and Up, apakah sudah join? Halo, oke. Kedengeran nggak suaranya Kak? Oke, kedengaran. Mungkin Kak Salsa boleh punten boleh tolong diganti dulu mungkin ya dari nama MCN-nya, nama di meetingnya jadi nama MCN-nya straight namanya. Jadi kita tahu nih kalau kakak dari MCN mana, seperti itu. Halo Kak Salsa, masih di mute? Oke, aku ganti Kak. Oke, kalau gitu mungkin Kak Salsa kalau misalnya ada waktu dan tempat dipersilakan, kalau misalnya ada presentasi yang mau ditunjukkan ke kreator-kreator, boleh langsung di present aja ya Kak ya. Ditunjukkan ya Kak. Ya udah kelihatan semua ya teman-teman. Anyway, thank you Kak Rizal dan tim TikTok. Selamat siang semuanya, kreator-kreator, para afiliator dari TikTok nih. Mungkin kreator-kreator di sini yang gabung, makasih banget sudah sempetin waktunya untuk ikutan di matchmaking kali ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu, kenalin aku Salsa dari Up and Up. Di sini ada juga rekan aku Kak Satya dari Up and Up juga. Cuman untuk hari ini yang akan present tentang Up and Up dari aku. Oke, aku lanjut. Oke, sebenarnya mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang Up and Up gitu ya. Nah, kalau dari Up and Up sendiri, di sini kita sudah resmi dari Top Shop Partner atau MCN, sama kayak sebelumnya. Cuma memang kita fokus di kategorinya itu untuk kategori beauty, fashion, lifestyle. Nah, ada juga sih elektronik sebetulnya ya teman-teman, cuman memang kita mostly fokusnya itu di beauty. Nah, sebenarnya Up and Up sendiri kita timnya beberapa itu kita memang dari TikTok juga, jadi kita lumayan menguasai juga untuk dari TikTok Shop atau affiliate-nya. Dan sebenarnya untuk tujuan kita di sini dari Up and Up sebagai MCN, kita tentunya mau bantu kreator-kreator untuk nge-gain, untuk lebih berkembang lagi dari segi kontennya, produksi dari live streamnya, GMV, dan affiliate income-nya juga gitu ya, bareng sama Up and Up. Nah, untuk sekarang Up and Up itu kurang lebih kita ada 300 afiliator, untuk collaboration-nya kita ada di 50 lebih untuk brand-nya. Aku lanjut. Oke, untuk di Up and Up itu sebenarnya kita tuh kasih apa aja sih buat affiliate-affiliate yang gabung. Sebenarnya di sini kita ada kasih one versus one management juga, one versus one management. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu ya. Nah, kalau one versus one management itu biasanya kita kan kalau di MCN itu mungkin ada beberapa yang gabung pakai grup. Kita punya grup community gitu, di situ grup itu lebih ke wadah untuk sharing tentang project atau kegiatan-kegiatan atau activity. Tapi kalau one versus one management itu kalian tuh bisa dapetin kayak komunikasi personal chat aja sama kita para CM-nya atau creator manajernya. Jadi misalkan kakak ada kebutuhan kayak akunnya kena pelanggaran atau ada kendala dalam akunnya, itu bisa banget dari Up and Up kita bantu personal chat. Jadi kakak bisa kita bantu di manage gitu satu-satu by chat. Terus juga ada paid project
Project biasanya Apenap suka ada kolaborasi sama brand. Biasanya kan kalian dapat paid gitu ya, dapat fee. Nah itu ada juga di kita paid project. Ada juga showcase buat affiliate. Itu kayak semacam dibikinin semacam showcase gitu sih. Jadi nanti di dalam showcase ada kayak harga khusus. Jadi kita nanti akan kolaborasi sama si brand-brandnya untuk bisa minta negosiat lah untuk bisa kasih promo dan lain-lain. Ada brand collaboration, sebenarnya brand collaboration sama extra commission for product link itu hampir kurang lebih sama. Jadi nanti kakak-kakak di sini tuh bisa dapat kayak semacam barter lah ya, project barter terutama buat kreator-kreator yang masih pemula banget. Biasanya kan kalian butuh sampel, butuh kolaborasi sama brand, itu biasa dari Rapenap akan bantu banget untuk kalian bisa relate ataupun punya network baru ke brand-brand dan dapetin link komisi untuk TAP lah istilahnya, kita kasih lebih besar gitu untuk komisinya. Terus juga ada ads ini lebih ke tergantung waktunya sih Kak. Terus juga ada workshop ataupun kayak presentation gitu buat kreator. Nah ini sebenarnya beberapa brand yang udah gabung sama Apenap, yang udah kerjasama sama kreator-kreator dari Apenap. Mostly kita kalau bisa dilihat di sini ada beauty sama dari fashion, tapi fashion hijab. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang tahu lah ya, fashion hijab Kanaya, Kalisha, Jawara, dan lain-lainnya. Tapi sisanya di sini mostly kita ada di beauty juga sih Kak. Beauty-nya bisa kakak lihat di dalam sini ada beberapa brand dan yang lainnya belum aku masukin juga, tapi kurang lebihnya ini. Oke, sebenarnya nih kategori kita tadi yang udah aku mention di awal sih, kategori kita memang mostly itu ada di PHPJ atau Beauty Health Personal Care, ada fashion dan juga fashion beauty. Fashion beauty lebih ke fashion hijab yang bergo gitu ya. Terus juga ada 3C atau elektronik sama kategori lainnya. Tapi tiga ini yang mungkin main fokusnya kita di Apenap. Ya. Jauh nggak Kak? Ini ambil cap katanya nih. Cap. Oke, ini aku lanjut ya. Sebenarnya untuk top affiliate kita di Apenap, kita ada dari Amritsar Raje. Mungkin kakak-kakak di sini tahu lah ya Kak Raje. Ini sebenarnya Kak Raje akunnya ada dua, teman-teman. Satu ada Amritsar Raje yang akun utamanya. Terus yang kedua Amritsar Raje Stories, itu akun keduanya Kak Raje. Ya? Terus kita ada juga sama Kak Ibnu Wardani. Mungkin teman-teman di sini tahu lah ya tiga orang ini gitu ya, mamanya Kak Raje, terus ada Kak Ibnu juga. Terus kita juga ada Kak Lalita, mungkin tahu istrinya Kak Ibnu, itu juga salah satu affiliate kita. Ada juga Kak Yutika. Di sini Kak Yutika sebenarnya dia lebih ke affiliate yang fokus di jualan hijab bergo. Mungkin beberapa dari kakak ada yang pernah beli atau check out gitu ya. Ada juga Kak Tritrio. Nah, Kak Tritrio ini dia lebih ke kategorinya niche banget sih. Dia lebih ke alat-alat untuk otomotif gitu. Ini salah satu top affiliate kita. Nah, sisanya ini beberapa affiliate-nya kurang lebihnya segini. Ini mostly dari Ajibon, Yogi. Ini kategorinya lebih ke 3C elektronik kayak TWS. Mungkin teman-teman tahu gitu ya. Uminya Upi, Safitri ini lebih ke fashion. Ada mukena, ada hijab gitu. Sisanya campur. Ada beauty. Beauty-nya ini mostly mereka semua aktif di live stream sama di short video juga sih teman-teman. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Apenap sendiri, kita tuh ada kerjasama sama community juga, community partnernya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kenal sama logo-logo yang udah aku input di dalam PowerPoint. Di sini mungkin ada, kita tuh kerjasama sama Inspire Mom. Mungkin di sini ada yang salah satu member Inspire Mom atau Mom Academy. Ini dua ini adalah community yang fokus memang di kategorinya Mom and Baby. Nah, kalau yang di bawah ini kita kerjasama sama community partner ada dari Revox sama Brighty, dia lebih ke beauty. Itu sih teman-teman, itu kalau untuk community partner kita. Nah, ini sebenarnya creator performance-nya. Tadi aku sempat mention ya beberapa top creator kita. Untuk GMV-nya kurang lebih ini, dan mereka memang mostly fokusnya itu sebagai afiliator di segi live stream sama di short video juga. Oke, ini beberapa Apenap program, kita biasa sebut tuh Academy program. Nah, biasanya program-program ini lebih ke kita bikinin webinar sih, mostly kan karena kalian mungkin jauh gitu ya, jadi kita untuk bikin offline tuh agak jarang. Pernah satu kali sama community Moma, itu offline webinar tentang ke lebih TikTok affiliate sih. Nah, sisanya mostly yang aku masukin di sini, itu adalah kegiatan webinar gitu, teman-teman. Webinarnya lebih ke cara gimana naikin konten, terus juga
gimana cara optimisasi akun TikToknya, terus juga ada TikTok Community Guidelines, biasanya kan itu dibutuhin banget buat afiliator gitu ya, dari segi bikin konten ataupun di live streamnya. Jadi mostly academy program itu lebih ke edukasi aja sih buat afiliator kita gitu, kita bikinin webinar. Nah ini sebenarnya beberapa video-video dari afiliat kita yang mereka udah bikin dari brand yang udah collaboration sama kita gitu, mostly kan beauty. Nah ini kurang lebih salah satu videonya lah ya yang mereka bikin gitu guys. Nah, rata-rata kan sebenarnya kalau afiliator itu bikin konten juga tergantung lah ya dari kalian personal brandingnya kayak gimana. Mungkin memang ada teman-teman yang bikin konten itu kontennya lebih ke produk banget, jadi faceless, nggak pakai wajah. Ada juga yang sambil kontennya itu ala-ala pakai review, jadi memang tergantung sama personal brandingnya kalian gitu. Nah ini sebenarnya itu aja sih singkatnya tentang Up and Up. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau pengen gabung, bisa banget kalian barcode untuk di scan barcode ini. Kalau misalnya mau gabung nanti langsung diisi form gitu sih teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salsa. Oke, jadi teman-teman diingatkan kembali kalau misalnya mau gabung nih sama Up and Up, bisa langsung scan barcode-nya aja atau hubungi kontak person yang ada di samping ini ya, dan nomor Kak Salsa bisa langsung di-save dan dihubungi saja gitu. Oke, kalau misalnya kreator-kreator atau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung di-share aja di kolom komentar atau mau open mic juga dipersilakan. Sambil menunggu, mungkin aku juga mau nanya nih ke Kak Salsa, untuk Up and Up sendiri, kreator apakah ada potongan komisi atau seperti apa Kak proses untuk kerjasamanya? Oke, Kak Rizal. Biasanya kalau di itu kita ada potongan komisi. Potongan komisinya kita di 10% sampai 15%. Tapi untuk potongan komisi itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir sih. Maksudnya kan kadang ada beberapa yang berpikiran kayak kalau dipotong komisi doang tapi nggak diapa-apain gitu. Tapi di Up and Up itu kita dipotong, walaupun kalian dipotong komisi, kita tetap support kalian gitu, kayak dari kerjasama sama brand, terus juga ada paid project, terus kalian juga maksudnya kita bantu untuk edukasi dari segi pembuatan konten dan lain-lain. Kayak tadi aku bilang kalau edukasi kita ada ini webinar, yang terus juga ada kolaborasi yang sama brand, kalian bisa dapat link komisi affiliate-nya bisa lebih besar gitu sih Kak Rizal. Oke, jadi untuk Up and Up kalau teman-teman mau gabung ada potongan komisinya ya teman-teman, tapi potongan komisi itu sebenarnya akan balik lagi ke services yang akan diberikan sama Up and Up untuk kreator-kreatornya seperti itu. Jadi bukan sekedar dipotong aja, tapi pasti akan ada yang diberikan timbal baliknya lah ibaratnya gitu ya teman-teman ya, ke kreator-kreatornya nanti. Oke, ada pertanyaan lagi, biaya Kakak. Biaya mungkin bisa dijawab Kak Salsa, apakah ada biaya yang harus terlebih dahulu untuk Oke teman-teman, mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya, sering banget sih sejujurnya yang nanya gitu ya, kayak Kak kalau mau join harus bayar gak? Kita nggak ada bayar biaya apa-apa kan, kita pokoknya ya Kakak join ke MCN, benar-benar kita growth, kita bantu untuk akunnya di-develop, dikembangin untuk bisa lebih baik lagi sebagai affiliate. Gimana sih cara biar bisa dapetin cuan-cuannya lewat sebagai program affiliate gitu ya. Jadi kita memang nggak ada mungut biaya sih Kak. Gitu. Justru kita pengen banget bantu affiliate-affiliate di sini untuk bisa lebih berkembang lagi gitu sih Kak. Oke, jadi bisa diingat ya teman-teman ya, kalau untuk gabung dengan Up and Up tidak ada biaya yang dipungut di awal. Jadi semuanya free untuk gabung ke MCN Up and Up seperti itu. Oke, teman-teman kreator ada pertanyaan lagi kah untuk MCN Up and Up? Ada pertanyaan nih ya dari Kanovalia, tertaut akun seller center bisa nggak? Sebenarnya oke. Kalau untuk akun seller center, kalau untuk gabung ke MCN itu sebenarnya akan lebih baik itu dilepas sih Kak. Jadi kan maksudnya kalau ke taut akun seller center itu jatuhnya akun kakak akun seller lah ya. Nah kalau misalkan join ke MCN itu biasanya akun itu adalah akun kreator kategorinya. Jadi lebih baik akunnya itu dilepas di seller centernya. Tapi kalau misalkan kakak mau lepas pun itu syaratnya harus akun TikToknya kakak yang kreator itu followersnya di 600 Kak. Karena untuk
jaga-jaga juga. Jadi sebenarnya kan kalau di TikTok itu kalau misalkan followersnya masih di bawah 600 untuk bisa jadi affiliate bisa aja. Cuman kan memang harus ditautin ke akun seller center ya Kak. Cuman kalau menurut aku kalau followersnya udah di 600 itu akan lebih baik kalau dilepasin aja sih Kak seller centernya gitu. Karena seller center, kalau misalnya dilepas seller center sebenarnya tuh jadinya akun kreator itu bisa dapetin tiga penghasilan sih, dari short video, dari live stream, sama dari shop tab-nya juga, shop tab atau showcase gitu dari profile. Tahu aku gitu kan Novalia. Bisa dijelasin nggak Kak poin benefit apa enak one versus one management? Sebenarnya kalau one versus one management itu tuh lebih ke ini sih Kak, maksudnya kakak itu gabung ke MCN kita jadi nggak cuman dari grup aja komunikasinya, kakak tuh bisa yang kayak personal chat kita kreator manajernya kakak untuk kalau misalkan kakak ada kendala, jadi misalkan kakak butuh bantuan Kak tolong dong aku kena pelanggaran boleh nggak bantu dicek dan lain-lain, itu kakak bisa by personal chat aja ke kita, jadi nggak cuman di grup aja gitu, tapi kakak bisa personal chat lewat kita dan kita bisa bantuin gitu sih Kak Dina. Kalau akunya nggak tahu arah mau kemana gimana Kak. Sebenarnya itu bisa balik lagi sih Kak, kakak akunnya mau bikin personal brandingnya kayak gimana dulu, karena setiap akun itu akan punya personanya masing-masing. Kalau misalkan emang kakak mau jadi affiliate, kakak fokusin dulu nih affiliate kakak mau affiliate ke lebih kategorinya seperti apa gitu sih Kak. Nanti kalau misalnya udah tahu misalnya kakak, aku maunya kategori affiliate-nya aku mau jadi produk kategori beauty Kak, ya udah kakak nanti bisa tuh build dulu atau bangun dulu akun beauty-nya mau dibikinnya kayak gimana personal brandingnya, apakah akun kakak mau personal brandingnya lebih ke sebagai kreator yang suka review produk, review yang pakai wajah, atau emang yang kayak cuman produk only gitu, jadi review di akun videonya cuman produk aja gitu, tapi nggak yang benar-benar kayak ada wajah kakak sambil ceritain di review produknya gitu tuh bisa banget. Jadi sebenarnya untuk akun TikTok affiliate sendiri itu balik lagi sih kreatornya mau bikin persona akunnya itu kayak gimana gitu sih Kak. Oke, Kak Salsa kebetulan untuk waktu presentasi dari Apenap juga sudah habis. Aku ingatkan lagi ya teman-teman kreator kalau misalnya tertarik untuk gabung dengan Apenap, bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar atau di save juga nih kontak personnya yang ada di sini nomornya Kak Salsa gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Salsa ya dan teman-teman Apenap untuk waktunya. Terima kasih, boleh langsung list saja untuk Zoom untuk meetingnya. Terima kasih. Oke, teman-teman creators, kita masih ada 4 menit lagi sebelum kita masuk ke MCN selanjutnya. Kita lanjut lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi aku juga sempat lihat ada beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Coba sebentar aku bantu cek dulu ya. Oke, ada dari Kak Yanti nih ya. Kak Rizal, di-share rekaman dari awal nggak Kak? Nanti ke grup aku MCN yang awal-awal tadi ketinggalan. Oke, untuk Kak Yanti mungkin nanti setelah sesi ini aku akan share-nya lebih dalam bentuk presentasi dari MCN-MCN yang tadi udah kita share ya, jadi bukan rekamannya. Jadi kalau misalnya dari kamu ada pertanyaan mengenai presentasi tersebut, bisa langsung hubungi aja kontak person yang ada di deck-nya gitu. Oke, ada Kak Novalia Utari, Kak boleh open mic? Boleh banget dong Kak, kalau misalnya ada pertanyaan silakan, kalau misalnya mau langsung open mic. Kak Rizal. Halo, gimana Kak? Iya, jadi gini Kak, aku nih kan sebenarnya punya 2 akun ya. Yang pertama, akun aku yang satu ini udah 1000 followers dan udah muncul showcase, udah lepas sales center juga udah lama. Cuma memang kebetulan di kategori F&B dan ini tuh nggak menghasilkan apa-apa gitu loh Kak dari segi afiliator gitu. Nah, terus akun satu lagi itu kebetulan aku masih tertaut akun sales center dan tapi belum mencapai 600 followers gitu Kak. Nah, tapi jualannya itu justru bagus gitu Kak. GMV-nya tuh bagus dan belum sebulan ini aja aku udah hit sampai 20 juta gitu loh Kak. Nah, dari TikTok sendiri itu memang wajib banget ya Kak kita tuh lepas sales center sebelum kita join ke MCN gitu loh Kak. Gimana sih Kak dari TikTok sendiri? Oke, ya.
Kalau dari sistem TikToknya sendiri sebenarnya betul, karena kita by sistem hanya bisa menautkan akun kreator atau akun afiliator ke MCN. Karena kalau misalnya akun seller itu ibaratnya bukan di bawah atau bukan di manage sama MCN seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya akunnya masih akun seller, itu nggak bisa ditautkan ke MCN. Hanya akun kreator atau akun afiliator saja yang bisa ditautkan ke akun MCN. Oh gitu. Oke. Jadi kita maksudnya kalau seperti itu berarti kita masih tetap bisa jualan, oke-oke aja gitu, walaupun kita maksudnya nggak sampai 600 followers gitu. GMV kita bagus, tapi memang tidak bisa join ke agensi manapun gitu ya Kak, sebelum sampai 600 followers gitu ya Kak. Betul. Tapi memang by system akun kakak tersebut masih terhitungnya adalah akun seller atau akun seller gitu, bukan akun afiliator. Oh, oke. Oke, terima kasih ya Kak Rizal. Ya, terima kasih Kak. Oke, aku lanjut lagi ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang baru masuk. Dari Kak Wulan ya, boleh gabung lebih dari satu MCN nggak sih Kak? Oke, kalau untuk ini kebetulan by system kita hanya bisa menautkan satu akun kreator ke satu MCN ya. Jadi hanya bisa gabung ke satu MCN saja, tidak bisa lebih dari satu MCN. Kak mau nanya dong Kak, Boleh, gimana Kak? gini ini soal sound yang dibisukan gitu ya Kak ya. Jadi saya pernah buat video itu tanpa keranjang kuning, jadi dengan voice over gitu. Terus sebenarnya postingnya tuh udah lama, ya terus view-nya juga sudah lumayan banyak gitu. Terus tiba-tiba sound-nya itu dibisukan. Nah, yang dibisukan itu bukan hanya sound-nya saja, tapi suara asli voice over aku juga nggak ada gitu loh. Jadi otomatis nggak bisa sama sekali akhirnya. Nggak bisa diganti gitu. Mau nggak mau kan, kalau dihapus juga udah sayang, viewernya udah banyak gitu. Terus itu kenapa ya bisa begitu? Terus solusinya gimana gitu? Oke, aku ada pertanyaan dulu sebelumnya. Untuk video tersebut, apakah kakak ada background suaranya? Ada voice over aku, jadi kayak storytelling gitu aku. Maksudku, selain voice overnya kakak, mungkin ada pakai lagu apa gitu. Iya, ada. Nah, jadi yang kena copyright-nya adalah si lagu tersebutnya kak, bukan dari voice overnya kakak gitu. Iya, tapi kadang-kadang kan ada yang video yang soundnya aja nih yang bisa diganti ya kan Kak. Voice overnya nggak diganti, voice over aku masih ada. Tapi ini voice over aku juga nggak ada gitu loh, hilang. Pada saat kakak editing, apakah voice overnya ini digabungkan atau di dalam satu file dengan background lagu tersebut? Beda, enggak dalam satu file. Oke. Sebenarnya itu sih kak, karena memang aku ibaratnya kena copyright-nya kan adalah si lagu tersebut ya kak. Jadi sepertinya by sistemnya itu ngedetect-nya langsung satu video tersebut soundnya semuanya kena, makanya soundnya itu ibaratnya dibisukan semuanya, walaupun yang satunya adalah voice over saja itu juga kena. Kak Titin, mohon maaf sebelumnya, nanti mungkin bisa kita lanjut di sesi break selanjutnya, tapi sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya dulu ya Kak Titin ya. Oke. Oke Kak ya, oke. Teman-teman di sini sudah ada juga perwakilan dari MCN selanjutnya, itu adalah Basohiro. Ada dari KTO ya. Halo ke teman-teman ke Basohiro. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Oke, mungkin boleh langsung dimulai saja Kak presentasinya. Halo, udah kelihatan kan ya? Sudah. Oke, aku langsung mulai aja ya kalau gitu. Oke, halo, salam kenal. Aku Theo dari Basohiro. Kita intinya aku jelasin dulu Basohiro itu apa. Nah, Basohiro itu sebenarnya udah berdiri selama 10 tahun. Jadinya kita tuh nggak cuma affiliate doang. Kita ada production house, kita ada ads, kita ada KOL management. Jadinya sebenarnya kita itu 360 gitu. Nah, Basohiro ini kita udah banyak banget dapat penghargaan untuk TSP, untuk live stream gitu-gitu dan semuanya, dan klien kita pun juga sebenarnya udah banyak gitu. Ada
kayak yang kita bisa lihat di sini, jadinya nggak cuma beauty doang sebenarnya gitu. Jadinya sebenarnya ada F&B juga, terus ada elektronik juga gitu. Jadinya kalau misalkan dari kalian masih ada yang masih ada yang mencari arahan mau kontennya kemana, mau cuman di beauty doang, atau karena kan kita sama-sama tahu lah ya, beauty itu pasti ada kesinambungan dengan dengan kategori lain seperti mom and baby ya kayak gitu-gitu. Jadinya kan misalkan kayak young moms punya anak kayak gitu, jadinya kan masih nyambung gitu. Jadinya aku biasanya kasih ke affiliate-affiliateku itu nggak cuman produk beauty aja gitu. Jadinya biasanya mereka aku kasih suplemen anak, terus atau enggak kayak obat-obatan anak yang kayak gitu-gitu. Jadi dan itu work sih. Ini untuk brand-brand yang sudah pernah bekerja sama dengan kita dan beberapa pun juga masih bekerja sama dengan kita. Gitu. Nah, lalu kenapa kita manajemen fee kita itu termasuk rendah gitu dan masih bisa negotiable gitu, dan pasti dapat free product gitu. Jadinya nggak perlu takut masuk ke sini, Kak aku nggak dapat free product gimana, tenang aja, kita pasti akan kasih free sample itu dari kita tanpa pungutan biaya apapun. Dan kalau misalkan ada kurir yang terima produk, misalkan ada kurir yang kirim terus kalian dimintain duit sama kurirnya gitu, jangan pernah dikasih, karena semua produk dari kita itu free gitu, dan ongkir pun ditanggung sama kita gitu. Terus workshop juga kita adakan setiap akhir bulan terus buat update info TikTok. Terus kita kerja sama siapa aja di TikTok dengan produk-produk barunya TikTok gitu. Kita pasti akan selalu update ke affiliate kita gitu. Terus jika performa kamu bagus, kita tuh ada kerjasama sama beberapa brand yang creator manajernya brand itu juga mau ikut bantu manage kalian gitu. Jadi misalkan kayak satu brand kalian jualan satu brand terus itu bagus banget, misalkan kayak sampai let's say bottomnya kayak 20 juta 30 juta per bulan, dan kalian tuh aktif banget kontenin brand itu kayak video atau live, dari brandnya itu willing untuk boosting, untuk bantuin kalian analyze akun kalian gitu. Jadinya kalian nggak perlu khawatir kalau masuk ke sini itu loss, kayak aduh abis ini ngapain ya, kayak gitu. Jadinya kalian akan dibantu sama para expertnya gitu. Terus kita juga ini mungkin sedikit bocoran, jadinya kita tuh mau ada kerjasama dengan TikTok One gitu. Jadi ini produk barunya TikTok dan sudah kita cobain juga secara internal dan bagus banget gitu. Jadinya dengan aku nggak boleh kasih aku nggak bisa kasih detailnya karena ini masih konfidensial. Cuman kalau misalkan kalian masuk, aku bisa jelasin soal skemanya. Jadinya kayak benefit apa untuk kalian, terus untuk konten kalian apa sih yang kenapa ini jadi salah satu USP kita, itu nanti aku bisa jelasin secara detail kalau misalkan kalian masuk gitu. Terus how we works, kita mengelola secara individu, menambah keluhan ya seperti biasa. Affiliate kalian kan pasti butuh butuh manajer. Kalian udah pusing buat konten, ya kalian butuh manajer gitu. Nah kita siap untuk jadi konsultannya kalian kayak gitu. Terus pasti diprioritaskan untuk mendapatkan sampel, karena kan ya kita tahu kayak Bazo Hero ini ada TAP dan MCN gitu. Kalau TAP kita kalau TAP kita ya
kerja sama affiliate lain, tapi kita tidak memprioritaskan mereka gitu. Jadinya kita tetap memprioritaskan affiliate yang under Bazuhiro gitu. Terus nggak dipungut biaya apapun, tidak ada denda selama bergabung, membantu saat terkena violation ya seperti biasa. Konsultasi itu pasti yang tadi aku udah jelasin di awal. Terus kompetisi bulanan, jadinya kalian misalkan yang butuh fresh money kayak gitu-gitu, kalian kalian udah ngonten capek-capek, terus kalian kayak nggak ada kompetisi, nggak ada challenge-nya nih. Nah di kita itu setiap bulan ada challenge gitu, ada kompetisi di mana kalian bisa dapat fresh money start from tergantung kompetisinya. Ada yang start from 200.000, ada yang start from 500.000, bahkan ada yang start from 1 juta gitu. Lalu ini top affiliate kita di Desember 2024. Nah, ada Ayu, ada Sibumkum, ada Itzilia. Ya mereka itu gabung sama kita pun juga juga growing bareng kita lah intinya kayak gitu. Lanjut. Nah, udah sebenarnya sekian dari presentasiku. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya gimana di Bazuhiro itu kayak gimana cara kerjanya, oh ya aku mau info juga, aku spill satu brand yang fix kerjasama sama Bazuhiro itu udah sekitar 2 tahunan 3 tahunan gitu, ada namanya Nivea gitu. Jadinya kita ngasih produk gratis dan kita tuh pasti akan nge-boosting untuk video-video, dan kebetulan di Februari, Maret, April itu akan ada kompetisi video terbanyak dan GMV per bulanan gitu. Jadinya kalau misalkan kalian pede dengan GMV kalian, boleh banget join sama kita, ikut kompetisi kita, siapa tahu kalian bisa menang juga gitu. Dan hadiahnya pun yang GMV itu hadiahnya start from 750.000 sampai aku rada lupa sebenarnya 1,5-an kalau nggak salah kayak gitu. Dan fresh money, tidak dipotong biaya apapun, tidak ada tidak ada pemungutan apapun. Jadinya kalian kalau misalkan menang, kalian langsung dapat fresh money kayak gitu sih. Sekian sih sebenarnya dari aku. Mungkin ada yang mau tanya. Oke, thank you Kak Theo untuk presentasinya. Aku cek di kolom komentar sudah ada satu pertanyaan nih ya, sambil teman-teman kreator mungkin kalau ada yang mau menanyakan ya mengenai kerjasama dengan Bazuhiro, boleh langsung di-share aja di kolom komentar. Yang pertama dari Kak Henry, Kak, kalau untuk produk F&B bisakah manajemen fee-nya dibayarnya kapan dan potensi penghasilannya bisa digambarkan kah Kak? Terima kasih. Halo Kak Theo, suara gua kedengeran? Ya, jadinya untuk F&B bisa kok, bisa banget. Manajemen fee itu dibayarnya kapan Kak? Manajemen fee itu jadinya kita enggak minta dari kalian gitu. Jadinya kita tuh dari sistem MCN, dari fee agreement gitu. Jadinya kalau misalkan intinya by persenan. Jadinya setiap setiap penghasilan itu terkena potongan. Jadinya jadinya otomatis. Jadi nggak perlu invoicean lagi kayak gitu-gitu. Nggak perlu pusing. Potensi penghasilannya bisa digambarkan. Potensi penghasilannya jujur ini kayak gimana ya, maksudnya potensi penghasilannya seperti apa? Mungkin Kak Henry bisa dijelaskan lebih detail lagi Kak, maksud pertanyaannya bagian potensi penghasilannya itu seperti apa? Boleh di kolom komentar lagi ya Kak ya? Biaya nggak ada. Potongan berapa Kak? Potongan itu kita sebenarnya negotiable. Itu nanti bisa langsung WhatsApp aja gitu. Jadi karena potongan itu kan confidential, apalagi kita kalau misalkan nego gitu, jadinya biar nggak ada iri satu sama lain lah gitu. Persyaratan gabung Bazuhiro, yang penting kamu
akun creator dan tidak tertaut dengan seller center, aman. Kalau misalkan tertaut dengan seller center pun sebenarnya nggak dianjurkan, cuman kita bisa bantu, kita bisa coba bantu gitu sih. Ada persyaratan GMV juga kah? Persyaratan GMV-nya minimal sebulan kalau di kita sih 1 juta gitu. Dan sebenarnya 1 juta sebulan itu termasuk kecil kan. Gitu sih. Halo, suaranya jauh ya? Masih jauh gak? Apa udah kedengeran? Di aku cukup clear sih, Kak Teo. Oh, oke. Ada potongan nggak kakak? Itu potongannya cuman yang dari dari commission aja gitu. Kita nggak dan kita pun nggak potong yang kayak 20%, 30%, enggak. Kita bisa dibilang potongan kita lumayan bersaing lah. Tuh sama affiliate lain. Potongan berapa persen Kak fixnya? Oke, aku open di sini. Potongan kita itu 15% dan open negotiation gitu. Jadinya kalau misalkan kalian mau ngobrol, misalkan kalian tertarik, wah ini brandnya banyak tapi potongannya gede, kalian bisa chat ke WhatsApp yang tertera, kalian bisa nego di situ gitu. Dan kalian bisa tahu kayak benefit-benefitnya apa aja sih. Kayak maksud potensi penghasilan, adakah pengalaman yang sudah didapat dari creator-creator, berapa potensi penghasilan? Maksudnya seperti ini sepertinya Kak Teo. Jadi ada nggak sih success story-nya ya? Kayak kreator sebelumnya gabung sama Bakso Hero mungkin pendapatannya 1 juta sebulan. Kemudian setelah gabung sama Bakso Hero jadi 5 juta sebulan seperti itu. Oh, ada banyak banget. Jadinya success story-nya, sorry aku nggak siapin PPT-nya. Jadinya success story kita itu banyak banget affiliate-affiliate yang baru, yang kayak followersnya dari 1000-an, sekarang mereka udah mereka udah beranjak ke 5.000, terus ada yang juga udah yang 10.000, terus GMV-nya pun juga mereka growing banget gitu. Karena kan juga kita bantu kita ada bantu boosting juga gitu. Jadinya kayak sebenarnya banyak banget benefit yang kita support lah intinya, biar sama-sama enak. Karena kan kita nyarinya juga win-win solution gitu. Akunmu naik, akunmu berkembang, Bazweru pun juga berkembang juga gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya Kak, ada di kolom komentar. Itu secara otomatis apa komisi kita terpotong Kak? Iya, secara otomatis. Jadinya kalau misalkan kalian gabung dengan MCN manapun, dan misalkan kalian ada fee agreement gitu, fee management, nanti si MCN-nya itu nge-request, pasti akan otomatis terpotong gitu kalau misalkan kalian ACC ya. Tapi yang terpotong itu hanya setelah kalian nggak join gitu. Jadinya kalau sebelum kalian join ya kalian nggak kepotong apa-apa. Dan itu secara otomatis. Jadi nggak perlu invoice-an gitu. Oke, kalau gitu. Thank you Kak Teo untuk waktunya. Sekali lagi aku ingetin ya kreator, teman-teman. Kalau misalnya tertarik untuk gabung dengan Bakso Hero, bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar. Atau bisa hubungi juga kontak yang ada di sini ya. Ada nomor teleponnya juga, bisa langsung dihubungi saja setelah acara ini gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Teo untuk waktunya ya. Oke. Terima kasih. Bisa langsung live ruang meetingnya saja. Terima kasih. Oke, kita masih ada 3 menit lagi sebelum sesi MCN yang terakhir. Jadi yang terakhir kita akan ada MCN agensi anak bangsa. Sambil menunggu 3 menit, kita tanya jawab lagi ya. Tadi aku juga ada sempat ngelis ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga. MCN itu bisa mantau atau ngendaliin akun kita nggak sih Kak? Oke. Jadi untuk ngebain itu sebenarnya hanya by system saja. Ibaratnya performance-nya kreator itu bisa terlihat di dashboard-nya MCN. Tetapi dari MCN-nya tidak punya wewenang untuk mengatur apapun. Mulai dari ngepost video, ngepost video, kemudian ngatur-ngatur profil kalian, itu tuh tidak bisa. Kecuali dari kalian memang memberikan ibaratnya akses. Seperti ngasih barcode-nya untuk membantu settingkan produk-produk yang ada di keranjang kuning kalian. Itu tuh nanti baru bisa dibantu sama MCN. Tetapi sekali lagi aku tekankan, itu hanya akan terjadi kalau
kalian ngasih barcode-nya dan memberikan ibaratnya akses untuk dibantu settingkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana korelasi kerja kreator, MCN, dan agensi? Oke, Kak Hendri, jadi seperti yang dari tadi sudah dijelaskan, mungkin ya sama beberapa MCN kita sebelumnya. Di sini pastinya dari MCN akan membantu menaikkan performance dari kreator-kreatornya dengan cara banyak plan-nya ya, tergantung dari MCN masing-masing, yang pastinya seperti mencarikan produk yang sesuai,